So today di Alchemy, di Altera Academy kita akan membahas topik tentang Golang ya. Tapi sebelum itu mungkin kita present tentang Klik Dokter. Tahu keluarga Nana Mirdad kan? Sekarang sombong banget. Gue nyapa Nana di coffee shop. Dia menunggu. Nah, waktu itu kupanggil-panggil Tante Lydia di rumahnya. Dicuekin. Itu mah belum seberapa. Pas sama gue, Nana pura-pura nggak lihat. Perasaan lu nih ramah. Sama banget, Kak. Sekarang, tiap dia lewat tempat jajanan, dia main lewat aja. Aku nggak pernah dicariin. Setahu gue sih, mereka nggak begadang dan overthinking kayak dulu. Kenapa sih mereka berubah? Sama kita jadi jaga jarak banget. Karena kita ingat cara jaga sehat bareng fitur-fitur dari Klik Dokter. Mulai dari jaga kesehatan badan sampai jaga asupan makan bisa di Klik Dokter. Klik Dokter, jaga sehatmu. Klik Dokter, jaga sehatmu teman-teman semua. Itu dari tagline dari Klik Dokter. So buat teman-teman yang mungkin ada mencari ini ya kesempatan pekerjaan baru ya, Klik Dokter lagi membuka hiring companies teman-teman untuk teman-teman yang ingin berkarir di Klik Dokter ya. Silakan klik di situ. Kak Salsa udah share di chatbox gitu. Barangkali jadi sebuah rezeki buat teman-teman semua ya di akhir tahun ini. Kembali kita ke materi utama kita ya. Jadi perkenalkan teman-teman, ada Mas Muhammad Burhanuddin, seorang back-end engineer di Klik Dokter. Kita kenalan dulu sama Mas Burhan. Jadi Mas Burhan ini udah punya pengalaman lebih dari 8 tahun di industri perangkat lunak ya teman-teman, atau software industri gitu. Pengalaman profesional pertama Mas Burhan ini sebagai QA di Gameloft, kemudian menjadi tentor web security dan backtrack pentest di Cybercom Yogyakarta. And then, Mas Burhan berganti peran ya sebagai IT staff di PT GTA Finance sebelum pindah ke PT Mega Media Indonesia dengan posisi yang sama. Dan di tahun 2015, Mas Burhan memulai karirnya sebagai software engineer di beberapa perusahaan. Antara lain seperti ada South Indonesia, ya, kemudian ada PT Reservasi Global Digital, dan saat ini Mas Burhan berkarir di Klik Dokter sebagai back-end engineer gitu. So please welcome buat Mas Burhan yang ada di sini. Apakah sudah hadir? Kita invite bersama-sama teman-teman. Jadi topik pada malam hari ini adalah seputar Golang ya, dengan judul Build Simple Microservice with Go. Untuk tadi yang akan kita bahas adalah fundamental Go, kemudian ada struktur project Go, boilerplate ya. Terus juga yang terakhir membangun microservice dengan Go gitu. Oke, teman-teman semua, kita sambut bersama-sama Mas Burhanuddin. Halo, assalamualaikum Mas Burhanuddin. Halo. Hai. Ya, kedengeran. Boleh. Spotlight sepertinya. Tak nyalain dulu. Oke. Kelihatan nggak? Kamera. Oke, kelihatan. Siap, baru di spotlight. Mas Burhan, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Mbaknya gimana ini, Mbak? Bos siapa nih, Mbak Savitri ya? Savitri, iya. Selamat Mas Burhan dari Savitri Altera Academy. Oke, Mas Burhan, teman-teman pada nggak sabar nih untuk menyimak materi dari Mas Burhan pada malam hari ini. Buat teman-teman semua, nanti ada hadiahnya ya, teman-teman. Kalau nanti ada pertanyaan terbaik, kita akan kasih hadiah langsung dari Klik Dokter. Jadi siapkan pertanyaan terbaik teman-teman di sesi pertanyaan nanti. Kita akan sampai di jam 8:15 ya guys. So sobat Alta semua, selamat menyaksikan materi dan aku persilakan buat Mas Burhan untuk present materinya. Thank you Mbak. Sebentar, saya boleh polling dulu nggak? Pengen tahu nih teman-teman yang udah pakai Go siapa gitu kan. Ini materi yang mau gue bawa sebenarnya ini bukan menggurui, tapi kita coba sharing. Gue juga masih belajar, gue juga ya. Mungkin ya dari pengalaman gue develop software, jadi kita coba sharing bareng sih. Oke. Yaudah, gue mulai aja deh. Di sini saya coba mau sharing sih gimana sih cara nge-build simple microservice pakai Go ya.
Tapi sebelumnya kan karena yang join di webinar ini kan ada yang baru belajar Go, ada yang baru lulus juga kan. Jadi kita mulai dari awal dulu lah. Kita misal apa sih itu variabel-variabel di Go gitu. Ya kita lanjut dulu deh. Ini tadi udah dikenalin jadi gua skip aja deh. Objektifnya hari ini kita coba mengenal fundamental Go ya kita. Terus boilerplate ini awal saya belajar Go ini males. Kenapa males? Karena pas kita cari di internet nggak ada struktur baku cara bikin boiler pakai Go gitu kan. Kalau kita sebelumnya programmer PHP kayak Laravel, CodeIgniter itu kan strukturnya udah jelas tuh. Sedangkan di Golang nggak ada, beda-beda semua gitu kan. Nah, makanya gue bawa di sini jadi teman-teman boleh mau pakai boilerplate yang mana aja boleh. Nanti kita coba jelasin di nextnya deh. Yang ketiga nanti objektifnya kita coba bikin nih build microservice yang simple aja gitu kan ya. Microservice pakai REST. Tapi kita coba pakai frameworknya nanti GoKit aja karena GoKit ini udah komplit ya, package-nya udah komplit jadi kita coba pakai GoKit. Oke. Mungkin yang udah ngerti Go ini abain ini aja sih. Jadi kalau kita bikin Go bahasa pemrograman Go di sini ada package-nya nih, diawali dengan package. Package ini nantinya yang bakal dipanggil di package yang lain. Misal kita ada package yang namanya log atau package namanya model entity itu. Nah, ini bakal dipakai nanti. Yang kedua masalah import. Import ini fungsinya buat misal teman-teman mau pakai library apa gitu kan. Di sini misal library datetime, ya, taruhnya di block wires nomor 2. Nah, di Go ini enggak seperti kayak bahasa pemrograman lain ya. Misal bahasa pemrograman lain kan diakhiri dengan titik koma gitu kan, atau indentation kalau di Python gitu ya. Kalau Go enggak, langsung aja gitu. Yang ketiga ini function lainnya, ini yang bahkan dieksekusi. Kita coba dulu deh yang ini deh sekarang. Nah, kalau kita coba nanti bakal muncul kayak gini. Yang lain dah, coba kita coba yang lain. Sorry, bentar share screen-nya gue ganti. Oh, uang saya pernah tuh pakai GoKit. Benar lebih powerful. Oke. Nih, sambil ini ya, sambil saya baca yang di komenan di chat, JavaNet lebih powerful kayaknya untuk compiling, belum tahu ke seberapa. Dari Mas Nini Rob. Setahu saya, kalau Java, buat dulu juga programmer.net, itu nge-build-nya itu butuh waktu lama. Apalagi Java ya, buat nge-set up project-nya aja butuh waktu lama. Harus download library-nya, gede banget gitu lagi. Build-nya lama. Bang, request contoh implement gRPC. Wah, dari awal nih harusnya nih kita coba pakai gRPC. Kebetulan yang saya bikin ini pakainya REST. Nanti next session lah kita coba pakai gRPC. Oke, lanjut ke next slide. Sebelum memulai bahasa pemrograman Go, kita harus tahu masalah variabel-variabelnya ya. Variabel di Go itu nulisnya kayak gini nih. Ada variabel, terus nama variabelnya, terus tipenya apa. Ini di declare dulu, terus setelah di declare kita bisa isi nih value-nya apa. Tuh. Atau juga cara lain biar one line gitu kan, kita bisa langsung variabel, nama variabel, tipenya apa, value-nya. Kalau kita coba jalanin, nah kayak gini. Lumayan gampang kan? Bukan? Oke.
Oke, kita lanjut ya. Contoh variabel yang lain. Nah, di Go itu juga ada short variabel ya, multiple variabel terus ditulis dalam satu line juga bisa. Misal kita punya multiple variabel string, nggak usah bikinnya misal tiap baris KD sama dengan klik string, klik dokter gitu, terus var AL string sama dengan alsemi, nggak usah. Kita bisa bikin langsung satu line aja, variabel KD koma AL string sama dengan klik dokter alsemi. Nah ini nanti otomatis si KD itu bakal ke assign value klik dokter, terus AL ini bakal ke assign value alsemi. Selain itu di Go itu bisa declare sama assign. Caranya kita pakai titik 2 sama dengan. Jadi kalau yang sama dengan ini fungsinya buat ngisi doang. Kalau yang titik 2 sama dengan ini bisa buat declare sama langsung isi. Jadi kita nggak usah nyebutin tipe datanya apa. Misal kayak gini, produk kita kan nggak nyebutin nih di sini nih. Produk ini tipe datanya string atau apa gitu kan. Sedangkan price ini kan tipenya kan integer bisa, float bisa kan. Tinggal langsung dijalanin aja pakai titik 2 sama dengan dia otomatis ke declare dan ke assign. Kita coba jalanin. Asik. Hampir sama kan ya? Sambil baca chat bentar. Oke, nggak apa-apa mas. Nanti kalau nggak bisa sampai selesai nanti bisa nonton di YouTube. Sip. Oke, next. Setelah kita coba ngerti masalah variabel nih, kita coba lanjut ke function. Nah, di Golang penulisan function itu diawali dengan keyword func ya. Kalau di PHP itu function, kalau di Python dev gitu. Kalau di Golang itu kita pakainya func. Terus setelah func baru function name-nya. Habis itu kalau ada functionnya mau ada parameter bisa diisi di dalam kurung ini sama return-nya apa gitu. Baru body dari function itu sendiri sih. Function Go itu secara umum ada 3 ya. Yang pertama itu function as value. Function as value itu apa? Function as value itu jadi misal kita bikin function penjumlahan. Jadi kan penjumlahan 2 angka. Jadi kan di sini kan kita bikin nih functionnya penjumlahan. Parameternya itu integer A, misal angka 1, angka 2. Ininya tipenya apa? Integer. Terus returnnya integer juga kan. Baru di sini langsung di return A angka 1 ditambah angka 2. Itu namanya function as value. Kita lihat contohnya gini. Nah, function as value kayak gini. Function biasa simple function. A, B, integer, returnnya langsung dikali A kali B. Kalau kita coba jalanin. Nah, di sini kan pas manggilkan function as value 4,4. Returnnya 16. Yang kedua itu function as close. Enak dipakai buat internet unstable. Recursive ini function as closure. Nah, kita lihat contohnya biar lebih detail. Function as closure ini contohnya kayak gini nih. Kita bikin function as closure, terus di dalamnya function as closure kita ada function lagi nih, tipenya integer. Nah, di dalamnya kita ngelakuin perhitungan increment 1 ditambah 1, returnnya integer. Nanti pas manggil function as closure, kita define dulu nih function as closure, kita tampung di variabel. Kemudian yang dipanggil itu nggak usah si functionnya ini, function as closure-nya, cukup variabelnya aja. Nanti otomatis si value yang tadinya 1
pertama dijalanin kan ini value-nya 1 nih. Kalau dipanggil lagi function as-closure yang kedua, ini nanti nge-increment jadi 2. Kalau kita panggil lagi jadi 3 sampai kapan sampai terus nanti nambah terus. Ini kita lihat kayak gini. Ini namanya function as closure. Takut pertanyaan tenggelam. Oke. Gue sambil jawab pertanyaan aja ya, jadi biar lebih enak nih. Bisa Mas, tapi dong edit ya videonya. Kalau fungsinya yang biasa dipakai repository yang ada internet masuk function as method. Kalau function yang biasanya dipakai di repository, ya betul, itu yang namanya as method. Nanti di next slide ada yang namanya function as method. Di situ ada struct-nya juga, namanya function as method. Kok itu hanya untuk microservice atau bisa untuk monolith? Bisa. Ya, Go itu bisa untuk microservice ataupun monolith juga ya, Mas Muhammad Yusuf. Bisa pass function, Mas Hatta. Bisa pass function as Mas. Bisa pass function Mas. Oh, maksudnya ini kita ngirim function di dalam parameter ya, bisa. Kayaknya semua bahasa pemrograman juga bisa ngirim function di dalam parameter gitu ya. Semua bisa. Kenapa filenya si file of closure pakai value of closure pakai mana? Kenapa file of closure pakai tanda kurung? Karena kan file of closure itu sebenarnya kan function yang ini, function as closure. Jadi dipanggil ulang. Fungsinya kayak kita manggil ulang function. Jadi makanya harus pakai buka kurung gitu sih. Oke. Kita lanjut ke function as method ya. Tadi ada yang tanya bisa kayak repository yang dipakai di repository. Betul. Contohnya kayak gini nih. Kita bikin struct dulu nih. Punya struct terus name-nya itu persegi. Persegi itu pastikan di dalamnya ada panjang, lebar, integer gitu kan ya. Kemudian kita bikin function, ada receiver-nya ini si persegi, si struct persegi itu. Terus kita mau buat ngitung luasnya, return-nya itu integer. Langsung return sama dengan return persegi dot panjang. Kenapa ini panggilnya persegi dot panjang? Nah, karena kan ini kan dapat receiver tipenya persegi. Persegi itu kan di sini nih, ya kan? Nah, di dalam persegi ini, variabel persegi ini nampung ada persegi, koma lebar. Jadi pas manggil kita persegi dot panjang. Panjang itu ngambil dari sini. Atau persegi dot lebar. Nah, cara manggilnya itu kita pertama initiate dulu value dari struct persegi ini. Persegi titik 2 sama dengan persegi gitu kan. Panjangnya di define panjang, koma lebar, titik 2, 4. Nanti pas manggil kita nggak usah panggilnya luas dalam kurung panjang, koma lebar, nggak usah. Kita cukup panggil persegi dot luas. Kita jalanin kayak gini. Hampir sama kayak yang function sebelumnya nih. Kalau function as parameter kan tadi kan gini. Panjang, lebar. Tapi kalau function as method kita define dulu si ini ya, struct-nya. Jadi si struct ini kita taruh di receiver di function ya, baru bisa dijalani. Sambil baca. Sip ya, betul, karena dibaca sebagai function. Kalau mau bertanya sekalian langsung nggak apa-apa ya, jadi kita lebih interaktif. Oke. Mas apa Wildan? Mas Wildan ini. Mas apa bedanya function persegi dengan function persegi dengan pointer? Iya, gua nggak naruh pointer. Pointer itu yang dikirim itu alamatnya, bukan value-nya. Jadi
Kalau kita pakai function di dalamnya ada ada pointernya, itu berarti boleh nullable. Kalau kosong nggak apa-apa. Tapi kalau yang tadi dicontohin sama saya, mana slide-nya? Ini gue nggak ada pointernya, berarti otomatis harus diisi. Kalau ada pointer ya ini boleh kosong. Perseginya ini boleh diisinya nil nggak apa-apa. Kalau ada bintangnya itu, kalau nggak ada bintangnya itu harus diisi. Nanti kalau nggak diisi pasti error. Gitu. Kalau di bahasa lain namanya nullable pointer itu. Mana. Kebanyakan gue menggunakan yang masih menggunakan FVC. Karena kebanyakan programmer pindahan dari PHP, .NET, jadi buat pindah ke full clean architecture agak susah biasanya. Jadi mirip-mirip ke MVC sih Mas Aris nih Mas. Slide-nya pakai apa? Slide-nya pakai buat chat nih, namanya Prism. Oke, siap Mas Desta, nanti kita jelasin tentang konsep pointer. Boleh Mas Awal mau tanya, silakan. Halo Mas, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas, numpang nanya Mas. Itu kan kalau misalnya pakai microservice kan, Oke. misalnya nih komunikasi beberapa service kan. Oke, misalnya Misalnya ada service microservice payment, microservice order gitu ya. Terus? Ya betul Mas. Nah terus pertanyaan saya, gimana sih nge-trace log dari komunikasi beberapa service itu Mas? Wah, demen nih gua nih kayak gini nih. Oke, gua orang taruh di mana ya? Jadi sebaiknya kalau Mas bikin misalkan masuknya payment itu masuknya kan setelah order gitu kan. Dari order dulu nanti langsung ke payment gitu kan. Betul Nah, betul Mas. jadi pas ngehit order, jadi cut dulu kan, pas ngehit microservice cut, di situ kan responsnya pasti ada namanya boleh libat ya, namanya misal correlation ID. Correlation ID itu menandakan si request yang Mas lakuin di cut ini nanti ada respon namanya correlation ID random angkanya gitu kan. Nanti correlation ID ini boleh dibawa ke next microservice. Jadi misal yang pertama kita ngehit cut nih, dapat balikan harga segini, terus nanti ada correlation ID 123 XXX gitu kan. Nanti setelah cut kita kan ngelakuin pembayaran misalkan ya, pembayaran. Di pembayaran Mas kan pasti membawa cut ID tadi sama correlation ID-nya di bawah tuh, mending kayak gitu. Jadi kalau kita nge-trace log enak tuh, nanti dari cut ada correlation ID XXX123, nanti di payment juga ada tuh pembayaran correlation ID 123. Jadi nyambung semua itu nanti. Bisa pakai kayak gitu. Ada juga yang pakai tools ya. Namanya apa kalau nggak salah. Itu ada juga sih tools. Masih ini nggak? Ada gambaran nggak? Gua order aja deh. Siap. Ya Mas. Gua order ya, gua share screen. Tanyaan bagus nih Mas. Kelihatan ya? Jadi kan misalkan Mas tadi Mas. hit API atau service ya, hit service card. Di dalam card nanti dapat respons misal correlation ID. Nanti isinya misal angkanya random gitu kan. Terus card ID SSX 123. Kan kita mau terus yang kedua kita melakukan pembayaran buat card ID itu. Otomatis kan kita bawa dong si card ID kan
ke halaman payment. Betul. Di request itu ke payment ya. Kita tambahin card ID XXX. Ya. Nah, misalnya di headernya nanti Mas boleh tambahin nih correlation ID sama dengan value yang dari sini. Nah, otomatis kan kalau di lognya Mas bakal ketahuan nih, oh correlation ID ini sampai ke payment enggak. Kalau kita cek di log payment enggak ada correlation ID ini berarti kan terputusnya di antara di sini atau pas masuk ke payment gitu kan. Kayak gitu, bisa kayak gitu juga sih. Cuma gini Mas, kalau misalnya kalau pakai gini, kira-kira kita tahu nggak yang misalnya di tadi kan di service ordernya kan, Ya, Pak, di trace lognya itu dapat nggak, maksudnya di function mana yang yang kendala di di service ordernya itu bisa. Jadi bisa dapat pas nge-write log, jadi kan gini nih. Pertama pas hit ya, orang hit card di middleware atau dimanapun ya, terserah mau naruhnya di mana, middleware atau di controller atau di HTTP endpoint. Mas itu generate si correlation ID. Makanya di generate. Nah, nanti si correlation ID ini Mas bawa di konteks. Konteks ini nanti harus dibawa ke service. Ada konteks juga nih, konteks. Misal di dalamnya ke service Mas ada repository ya. Pengen bisa dapat sampai ke dalam-dalam, konteksnya bawa juga nih. betul. Nah, jadi kan dari sini kan ketahuan nih, oh, gue ternyata si correlation ID ini putus sampai di sini nih, nggak sampai repository, ketahuan nanti. Kayak gitu sih, bisa pakai konteks ya. Siap. Ada gambar? Bisa satu pertanyaan lagi nggak? Boleh, silakan. Ya. Bentar, kalau gue nggak bisa jawab di scope jawabnya. Itu kan ini baru-baru aku dengar kayak gRPC kan, Mas. Ya. Kelebihan gRPC sama yang sebelumnya itu apa ya, Mas ya? Kelebihan Terus kan dia pakai komunikasinya kan dia nggak pakai JSON tuh, dia pakai apa ya? Proto gitu kan. Nah, bisa Mas jelasin cara metode kerjanya si gRPC? Ya, sebenarnya gRPC itu kan protokol Mas. Kalau REST itu protokolnya kan HTTP. Ya, kalau gRPC protokolnya pakai gRPC sih. Ya, lebih kalau saya sendiri sih belum pakai ya yang gRPC, tapi pernah nyoba sendiri sih. Mungkin kalau gRPC itu lebih cepat karena nggak lewat HTTP kan ya, biar langsung kayak modelnya kayak nge-listen. Jadi dari si kliennya itu nge-listen ke servernya, gue butuh data ini nih gitu. Kayak apa ya contohnya ya, PubSub gitu kan, bisa buat pakai PubSub juga itu gRPC. Tapi detailnya sih gue detailnya kurang tahu sih, karena belum pakai di realnya ya. Kita pakainya baru REST sih. Ini kita coba belajar bareng dah di scope sharing. Ini nih, kita lanjut ke yang Go rutin nih. Kelebihan Golang itu biasanya yang teman-teman tahu itu namanya Go rutin ya. Kalau kita ngelihat nih, gue contoh yang nggak pakai Go rutin di sini. Ini yang pakai Go rutin. Ya. Kita kalau nggak pakai Go rutin, jalanin 2 looping ini nungguin proses 1
baru lanjut ke proses 2. Kalau kita ngeliat ini. Nah, proses 1 kan 0, 1, 2, lanjut ke 0, 1, 2. Nah, ini kan kalau kita buat jalanin di misal server ya, kita butuh mengeksekusi data yang lumayan gede. Kalau pakai cara kayak gini kan ini lumayan lambat karena kan jalannya kan satu-satu gitu kan. Tapi kalau kita ngeliatin pakai gurutin, kita bisa pakai concurrent-nya sih. Kita bisa pakai concurrent-nya. Di sini kita pakai runtime prosesornya yang kita pakai 4 core aja nih. Nah, bedanya coba lihat banding ini. Kalau nggak pakai gurutin, core-nya biasa. Tapi kalau kita pakai gurutin, concurrent, kita tambahin go function. Ini nanti jalannya bersamaan, tapi nggak munculin ini ya, betul. Kalau kita jalanin gurutin di sini, kalau kita nggak ada time slipnya, dia otomatis ke end, karena kan dia jalannya background kan. Makanya kita tungguin dulu sampai prosesnya kelar baru dimunculin. Kita lihat nih. Kecepatannya 4,5 nanosecond ya. Kalau yang ini 18, beda jauh banget. Coba. Ini bisa jadi yang jalan dulu nomor 2 atau nomor 1, bisa pindah-pindah gitu sih. Ini GoRutin. Sebenarnya GoRutin ini lumayan banyak materinya sih, kayak misal channel, wait gitu kan. Tapi kalau kita jelasin di sini sih nggak ini sih, nggak. Kita buat ini aja nih sih, buat dasar aja biar tahu kita bisa pakai concurrent di kolam gitu sih. Oke, ada pertanyaan nih. Pak tanya kapan guys untuk penggunaan GoRutin? Kak ini yang tapi tanya kapan atau ada case untuk penggunaan GoRutin? Ada. Misal kita di service-nya ya, di API kita atau di service kita yang kita bikin itu ada manggil beberapa endpoint ke service yang lain dan boleh jalan bersamaan. Misalnya kita mau kirim WA, notification WA, kita kirim notification push notif ke service notification gitu kan. Kita pengen manggilnya jangan nunggu yang satu baru jalan yang kedua, nunggu satu kelar baru jalan yang kedua. Nah, kita bisa pakai GoRutin sih buat jalaninnya gitu. Waktu tunggunya berapa lama Mas? Nah, waktu tunggunya ini kita bisa jalanin di WG Wait ya, kita bisa pakai WG Wait. Karena yang di sini kan gue pakainya nggak ada WG Wait-nya, jadi time slip-nya dieksekusi dari sini sih. Tunggu prosesnya kelar baru kita munculin. Terus kayak Redis ya GoRutin itu. Bukan, kalau Redis itu caching. Bukan apa? Bukan GoRutin, beda. Redis sama GoRutin beda. Kita setting otomatis tunggu sampai beres. Maksudnya apa? Kita setting untuk tunggu. Bisa kita setting biar kalau udah kenal kita munculin gitu sih. Nah, promise all, oke. Mas, kalau di GoRutin ada yang gagal prosesnya. Ini yang tadi saya bilang, kita bisa pakai yang channel-channel. Jadi kalau ada channel 1 error, kita hentikan prosesnya, itu bisa. Next sesi mungkin ya kalau ada waktu lain. Dipakai kalau hasil fasenya nggak ditunggu. Oke, sip. Ya, kita lanjut nih boilerplate karena udah 1949 nih, 1950 juga ya. Oke, boilerplate.
Nah, yang tadi saya bilang kenapa boilerplate ini tak jadiin sebagai ini ya, sebagai materi. Jujur waktu pertama belajar Golang, bingungnya itu strukturnya. Karena ada yang modelnya kayak gini persis, ada yang beda lagi, ada yang model kayak gini, ada yang kayak gini ya. Jujur bingung gitu kan. Lalu bahasa pemrograman Laravel kan kita lebih strukturnya, app, bootstrap, config, database, terus routingnya gitu kan. Bacanya lebih enak. Semua Laravel kayak gini semua gitu kan. Kalau Golang enggak, beda-beda semua. Terus yang kode igniter juga application, system gitu kan, vendor. Nah, kalau kita ngelihat di kitab aja gue cari yang bintangnya gede kan. Di sini ada yang comment. Di dalam komen kan misalnya kita mau manggil service apa gitu kan, config, terus ada error di sini, error handlingnya, save-nya kan, terus ada gateway, logger, terus kita ngeliat lain ada yang contoh versinya kayak gini, komen, pakainya komen nggak pakai CMD, ya kan, controller sama kayak MVC yang lain gitu kan. Terus ada DB migration, dictionary, logger, install, logger gitu kan. Di model sini kan ada model juga ya. Model enggak ada di dalam lagi kayaknya. Nah, di dalam sini ada contoh yang model. Di dalam model itu ada DB-nya nih. DB-nya mau pakai apa? Entity. Ini entity-nya, kalau entity di bahasa Laravel sama apa dari Twitter, misalnya ini model sih. Model .php. Terus repository, service, baru di atasnya root. Nah, kayak gini. Nah, terus dari boilerplate ini, mana sih yang paling benar? Semua benar, nggak ada yang salah. Tinggal kita konsepnya mau gimana, mau solid principle atau gimana gitu kan. Semua benar. Jadi tergantung kita mau manage-nya biar lebih terkecil, misalnya kayak gini kan, lebih detail kan, entity berarti buat naruh semua entity-nya ya, model-modelnya gitu kan. Repository ini buat apa? Repository ini fungsinya buat misal query ke database gitu. Service fungsinya buat apa? Service itu fungsinya buat business logic. Baru setelah service di atasnya nanti ada controller itu. Oke. Langsung aja kita masuk ke materi berikutnya ya, yang with microservice, simple microservice pakai Gokit. Karena sebenarnya gue pengen ini, tadinya pengen live coding, cuma gak cukup waktunya, jadi gue share yang coding yang udah jadi aja, baru gue jelasin per ininya ya, per filenya. Bentar. Oke. Kelihatan ya. Ini boilerplate versi kita ya. Gak semua sih, nggak sama kayak yang di ClickDoctor, cuma hampir mirip gitu kan. Kalau kita ngelihat strukturnya kayak gini. Wah, banyak banget ya. Nah, kalau kita ngelihat di sini rootnya itu ada app, model, registry, repository. Rootnya itu ada app, cmd, docker, helper, package. Ya, app ini ada abadnya, ada di sini ada API. Kalau kita mau pakai HTTP, taruh di sini transport gitu, endpoint. Terus ada model, ada registry, repository, service. CMD ini sebenarnya CMD ini bisa banyak. Misalnya kita di dalamnya mau ada multiple service, jadi satu project di dalamnya ada multiple service, ini bisa di sini juga. Nanti dibikin folder baru, misal bikin folder baru produk gitu. Nanti di dalamnya ada main lagi, terus bikin baru misal order, nanti di dalamnya ada main lagi, bisa. Cuma karena ini gue contohnya kan
satu, jadi kita bikin satu aja. Oke, kita langsung masuk ke satuan paling terkecil. Di satuan paling terkecil apa sih di microservice gitu kan? Pasti ada namanya database ya. Database itu pasti ada namanya tabel-tabel. Nah, tabel-tabel itu kita representasiin ke entity nih. Modelnya namanya entity kalau di bahasa PHP ya. Schematic. Di sini gua pakai GORM, jadi bikin tipenya namanya to do, ya kan. Terus ada variabel ID, tipenya integer, kita bikin primary key, auto increment not null gitu. Terus di sini ya to do-nya mau ngapain? To do ini fungsinya buat ngisi aktivitasnya mau ngapain, kita bikin punya string listen to do. Jadi nanti di entity ini semua tabel-tabel taruh di sini yang mau dipakai buat query di repository gitu. Ini to do. Terus yang lanjut di sini ada request sama response. Request sama response. Request sama response itu apa? Ini model-model buat nampung model-model yang dipakai untuk request. Misal kita ada request save to do gitu kan. Makanya kita bikin di sini to do request. Ada save to do. Misal ada lagi misal tab find parameter apa ya? Pagination misalnya pagination to do. Kita bisa bikin juga di sini. Limit integer. Nanti bisa taruh di sini. Jadi semua request kita tampung di sini. Jadi kenapa gua bikin terpisah kayak gini, request sama respon. Jadi lebih enak nih. Kita mau ngetes ngebenerin request API A. Ya kita tinggal edit di file folder app model request. Kita tampung di sini semua. Terus response apa? Misal kita tadi kan bikin model nih to do, ya kan? Sebenarnya to do ini bisa dijadiin respons juga di service-nya itu langsung kita balikin sebagai respons bisa, gitu kan? Tapi kadang ada juga misalnya kita di API-nya database, misal namanya di database tabelnya namanya to do, field-nya namanya to do. Tapi pengen muncul di responsnya nggak mau to do, tapi aktivitas. Nah, kita taruh di repository response. Kita bikin response http to do, nanti di binding ke response to do gitu. Misalnya kayak gini nih. Type. Nah, tadi kan kita namanya si responsnya pengennya aktivitas. Ya. Ini punya history property. String. Di sini ngambil dari field apa? Field itu. Nanti kalau kita mau balikin sebagai respons, jadi panggilnya jangan to do entity tapi to do response itu sih. Nanti kita tampung sini semua. Terkait respons kita tampung sini semua. Atau kadang juga misalkan kita ada 3 tabel nih, 3 tabel. Tabel A, fieldnya tabel A, fieldnya ada 1, 2, 3 A, B, C, terus D, E, F. Tapi ada 3 tabel yang kedua, misalnya B, C, K. Nah,
di respons kita pengen munculin DEF, JKL sama LMN. Itu bisa kita bikin to do response. Nanti naungnya cuma DEF, JKL. Nanti di service kita mappingin. Gitu. Kita lanjut nih ke bagian repository. Tadi kan kita udah bikin entity nih di sini. Udah bikin entity, habis bikin entity otomatis kita akan bikin query nih. Query-nya kita taruh di to-do repository. Kalau kita ngeliat di repository kita bisa naruh semua query. Misal find by ID, find semua. Ini find ini bisa kita modifikasi, misal ada pagination, ada search, ada limit dan lain-lain yang bisa sih. Terus ada create, ada update, ada delete. Dia taruh di sini semua nih. Jadi lebih terstruktur, kita bacanya kan enak. Oh, query-nya gua mau ganti nih. Carinya di mana ya? Oh, tinggal di repository aja nih, gampang gitu kan. Find by ID, kita jadi cari misal contoh yang find by ID nih. Find by ID, parameternya ID integer, responsnya entity to do. Jadi nanti kita bikin variable entity to do, terus kita base repository-nya itu apa? Base repository-nya itu ada ini nih, find by ID. Jadi kita nggak perlu bikin connection DB berulang-ulang di repository, kita tinggal aja panggil base-nya. Connection-nya di sini. RDB find by ID. Kita lihat lagi. Sorry, saya buka. Nah, ini find by ID. Get DB where ID sama dengan ID. Ini kan kalau kita ngelihat ya, kenapa gua taruh di find by ID ini, taruh di base repository, karena function ini kemungkinan besar sering dipanggil. Jadi kita tampung daripada tiap repository nanti kita bikin PR base repository.getDB where ID sama dengan apa, itu kan ribet kan, mending kita taruh di base repository aja sih. Ini find by ID, terus ini kalau find all, create. Kalau udah kita bikin semua query di repository, nextnya kita bikin service. Nah, service ini sebenarnya business logic. Business logic ini taruh di sini semua. Misal tadi kita bikin yang namanya create. Nah, business logicnya di sini. Kalau mau ada validasi, kita bisa taruh di sini juga nih, validasi. Atau tambahan feed apapun kita bisa taruh di service. Karena business logic naruhnya di service. Coba kita lihat dulu, ada pertanyaan dia. Saya biasa pakainya, bagus tuh di Didi, boleh sharing tuh Mas Aldino tuh. Spot topik yang tadi apa tuh? Berarti jangan soal variabel mana yang lebih dulu bisa diekstrak atau hanya di random aja. Bisa dijalanin sesuai yang mau kita panggil dulu gitu. Mas, boilernya ya nanti gua upload di GitHub. Gorem itu bisa dipakai buat auto migrate. Gorem bisa. Pelletnya itu apa ya bang? Pellet ini apa maksudnya Mas Desta? Itu pakai framework apa enggak Mas? Ya, di boilerplate yang saya bikin ini kita pakainya Cockit. Validasi yang dipakai berulang ditaruh di mana Mas? Validasi yang dipakai berulang. Contohnya gimana nih Mas Faisal? Kalau boleh open mic nggak apa-apa Mas? Mas, Ya. jadi misalkan biasanya kan kita kayak untuk validasi karakter gitu Mas, bahwa input ini misalnya nih inputnya itu harus ID itu harus angka gitu.
Nah, itu kan biasanya kita harus validasi nih. Kalau Ah. ID-nya itu sama semua ya, Hmm. maksudnya tiap tabel itu ada ID semua, itu kan, Mas bisa taruh di yang tadi di base repository juga bisa tuh. Oh. Jadi kena semua tuh kalau kita mau nge-create misalnya, Ya. harus ada ID, ya itu validasinya bisa ditaruh di situ. Kalau misalnya gue share, balik lagi deh ke share screen tadi ya. Kan tadi kan ada base repository. Nah, pas create ini, Mas bikin nih validasi kalau ID-nya sama semua nih ya. Kayak misal di sini ada ID kayak gini kan, where-nya kan ID di sini semua kan. Ya. Nah, misal yang tadi Mas mau validasi, ya udah bikin validasi di sini. Kalau salah, tinggal balikin error. Oke. Kalau kayak misalkan di service gitu Mas, kan kita punya beberapa function lah. Nah, mungkin ada function validasi yang ulang di dalam service tuh. Kalau ini kan ada base repository ya. Kalau service ada kayak base service mungkin. Boleh, bisa dibikin base service. Boleh. Nggak apa-apa sih. Kalau misalnya ada base service nggak apa-apa, bikin aja. Sebentar gue. Ya. Sambil ini ya, gue jawab pertanyaan. Terus ini nggak mas. Repository-nya di-share nggak? Di-share, nanti saya share di GitHub. Pas kalau registry buat apa? Oh, ya belum sampai situ. Nanti kita jelasin Mas Fajar. Itu kenapa pas pointernya, itu kenapa pas by pointer, pas by parent function, kenapa pas by pointer, pas by pointer, pas di parent function. Dan sebelah mana nih Mbak Dias? Mbak Dias apa Mas nih? Aku Pak. Tes navigator apa saja Mas? Wah, tes start diklik dokter apa aja Mas? Play dulu Mas, diklik dokter nanti kita sharing. Tapi sejauh ini sih kita ada yang pakai Golang, ada pakai PHP, ada yang pakai Python juga. Terus mana jawab bisa auto validation Mas? Nah, pakai auto validation bisa. Nanti pas request kita tambahin validation pakai auto bisa. Sip. Masalahnya handle error routine yang di wrap pakai whitebook gimana? Channel error bisa pakai channel error gitu. Harusnya pakaiin contoh sih lebih enak sih. Wah, Mas Desta maksimal nanti coba dicari. Ya, pakai auto validation. Oke, kita lanjut deh. Mana? Udah ya, kita tadi sudah sampai repository, kita lanjut ke service. Udah sampai service tadi ya. Service ini nanti pakai buat business logic. Nah, setelah service, di atasnya service itu ada apa gitu kan? Nah, di atasnya service itu ada kalau di bahasa pemrograman lain namanya apa ya? Namanya nih. Kita langsung ke sini. Ada endpoint. Endpoint fungsinya buat apa? Ini buat request yang masuk kita tampung dulu ke endpoint. Nanti kita terusin ke service. Contohnya nih, tadi add ya. Kita bikin make add. Nah, nanti di sini kita panggil si service-nya. Ini kenapa kita endpoint-nya nggak ditaruh di service? Nah, kalau bisa service itu nggak dependensi ke service yang lain. Jadi kalau mau dependensi ke service misalnya kita ya ada API yang manggil beberapa service. Satu endpoint manggil beberapa service. Kadang kan kalau kita dulu pakai PHP atau apa gitu kan, di controller kita panggil semua tuh. Ada service A, service B dipanggil semua. Nah, sebaiknya jangan. Pas manggil itu kita bisa tahu di endpoint. Jadi di endpoint ini kita misal pengen manggil service A. Lalu udah dapat respon, si service A.id gitu kan.
tak pakai buat manggil si s.create. Jadi service a.id tak pakai buat manggil si create. Taruhnya di sini. Jadi si service itu bersih, nggak dependensi ke service yang lain, nggak ngotori gitu kan. Ini fungsinya si endpoint. Sini juga bisa make detail nih. Ada API. Kadang ada API ya. Misalnya kita pengen bikin API yang namanya order detail. Di order detail itu kita bisa manggil ke detail produk. Ada price-nya juga kan. Otomatis kan terus ada status ini, misal order detail, status transaction gitu kan. Ini kan misalnya kita manggil ke service produk. Sini payment gitu. Hingga payment. Nah, si endpoint ini bisa kita pakai nih, manfaat ini. Order detail, misalnya order detail ABC 123. Kita manggil di dalamnya, nanti kita panggil si buat taruh sini. Nah, di sini nanti di make detail. Nah, tadi mau ngomong apa ya? Oh ya, di sini di order detail ini kita mau panggil ke produk, ya kan? Terus setelah panggil produk, kita panggil juga ke price sama ke status transaction. Baru kita balikin sebagai respons dari detail. Nah, yang tadi ada Mbak Sama tadi bilang itu concurrency bisa dipakai di mana, pas case-nya pas ngapain. Nah, kayak gini juga bisa nih. Kalau kita kan nunggu satu-satu kan kelamaan kan. Mending kita jalanin pakai concurrency sih, rutin, UGYT itu. Bisa kita jalanin bareng. Kalau udah dapat responnya semua, kita balikin sebagai respon. Tuh, ini fungsinya yang endpoint. Nah, di atasnya endpoint itu ada transport. Transport itu buat apa? Transport itu kita mau balikin si endpoint ini sebagai apa protokolnya. Nah, kalau kebetulan di sini kan gue pakai HTTP kan, REST API kan. Jadi tak panggil nih si to-do, misal to-do add, kita manggil si endpoint make to-do. Sini kan kita panggil make HTTP. Nanti dia bakal manggil secret. Nah, tadi misalnya ada ya teman-teman yang pengen pakai gRPC, teman-teman juga bisa nih transportnya pakai gRPC protobuf di sini. Jadi si endpoint ini clean nih, nggak mengenal tipe datanya apa, REST enggak, REST terus protobuf buat REST ya JSON ya sendiri. Nah, ini nggak ngerti nih di sini, nggak ngerti mau dibalikin sebagai apa. Nah, makanya dipisah. Nah, untuk balikin sebagai protobuf atau REST API, atau kita mau taruh di PubSub, ini kita taruhnya di transport nih. Ini karena buat contohnya sebagai REST API, jadi kita taruh di sini. Misalnya ini get API to do, terus API to do post, ini berarti buat nge-create, API to do get, terus di sini ada list semua bakal muncul. Yang to do ada parameter ID, ini bakal yang lari ke detail. Ini yang transport. Kita pindah ke yang lain nih, registry. Nah, registry ini buat apa? Kita kan punya banyak service nih. Service ini nggak bakal dikenalin si main sebelum diregisterin. Nah, registernya tuh di sini nih. Kita bikin registry new to do service, value-nya apa aja, ini apa, returnnya apa aja nih. Ada manggil new to do service implement, parameternya apa aja, ada page repository. Kalau kita lihat kan yang tadi kan di
di new to do servicing. Nah di sini kan ada metodenya, ada parameter base repository sama to do repository. Jadi si service ini bakal manggil si repository to do sama repository base. Nah, itu harus kita registerin ke service registry biar bisa dipanggil di main. Itu. Nah, nanti dipakainya di sini. Nah, ini registry. Kita bikin registry new to do service, baru kita panggil sebagai HTTP handler. Itu. Gua sambil jawab deh. Referencing sampai mana tadi? Endpoint itu sama kayak handler. Endpoint itu sama kayak handler. Beda, Mas. Beda. Endpoint itu kalau handler itu kan di atasnya endpoint. Jadi kita si to do ini si endpoint ini mau di handle pakai apa? Pakai HTTP atau pakai gRPC. Ditaruhnya kalau handler itu taruhnya di transport. Terus middleware taruh di mana? Kalau di kita ya middleware itu taruh di sini sih, bikin folder baru middleware. Middleware-nya buat apa dulu nih Mas Daka? Kalau middleware-nya buat validasi, misal autentikasi ya, JWT gitu kan. Konsep microservice-nya itu diinin dulu sebenarnya. Si service-nya ini public enggak? Public enggak. Nah, terus yang kedua itu ada namanya API gateway enggak? Nah, kalau ada API gateway, mending si middleware buat validasi JWT ini taruh di API gateway aja. Middleware di API gateway bener. Jadi si service ini nggak ngerti middleware bisa diakses siapapun gitu loh. Tapi nanti harus ngelewatin API gateway buat validasi. Kalau pengen service-nya di public, nah berarti di dalamnya harus ada middleware. Bisa ditaruh di sini. Atau bukain deh contoh yang di kita. WebSocket itu sebagai respons atau sebagai request, Mas Testa? Kalau sebagai request auto response itu mending ditaruh di endpoint dan di middleware. Middleware itu buat yang tadi yang masalah log itu Mas siapa ya tadi masalah log? Itu boleh ditaruh di middleware tuh. Nanti dibikinin yang konteks itu, terus kita generate correlation ID, itu bisa taruh di situ. Oke, terus kita masuk nih ke terakhir, ke halaman main. Nih di atas mah nggak usah dibaca dah, ini karena config aja sih. Nah di sini connection DB kita mau pakai apa, terus, nah yang tadi ada bilang migrationnya bisa nggak tuh? Nah, Gorom itu bisa pakai auto migrate. Ini entity-nya yang kita buat di sini tadi. Kalau dijalanin di database belum ada tabelnya gitu, itu otomatis auto migrate. Auto migrate kalau kita bikin auto migrate di main, auto migrate. Terus kita panggil di registrinya, kita daftarin ke main. Di situ ada lagi yang bikin manggil register ini gak di main, tapi bikin satu lagi namanya bootstrap. Nah nanti bootstrap ini buat nampung semua
registry yang mau dipanggil. Jadi nanti si mainnya itu tinggal manggil si bootstrapnya. Kumpulin semua registrinya, jangan di main tapi di bootstrap. Ada yang cara kayak gitu juga. Oke, kita coba jalan deh. Jalan enggak? Ya. Go run. Nah, ini connection DB sukses. Transport yang lihat. Nah, kosong karena gue belum isep. Ya, tadi kan kita ada API namanya to do. API to do. API transport to do. Yang lihat di sini ada API to do. Ini list buat ngambil semua. Get. Oke. Nanti coba sendiri ya ini di rumah. Karena waktunya udah mepet. Oke. Halo, ada lagi pertanyaan? Ada Mas, banyak di slide dulu. So, jadi kita overtime guys, teman-teman. Kita akan sampai jam 8:30 lebih nanti ya. Jadi ini pertanyaan ini kita akan jawab 2-3 pertanyaan gitu Mas Burhan. Siap. So yang pertama nih kita cari yang pertanyaan yang pertama dari Anonymous di A2A test dependensi MS lain itu pakai concept concrete atau mock Mas Burhan? Di end-to-end test dependensi microservice lain itu pakainya mock itu buat kita biasanya pakai mock sih Juan. Misal kalau kita bikin unit test ya, unit test itu kita nggak bisa langsung connect ke DB karena kan kalau unit test kan nggak boleh langsung connect ke DB kan. Jadi kita bikin data fact di mocking sih. Tapi ini end-to-end test itu apa ya? Tapi di kita sih biasanya pakai mock. Kalau unit test ya. Oke Mbak, itu sih Mbak. Oke, and next. Yep. Dari Aldino Pratama Bagaskara, bagaimana cara menggunakan pointer secara tepat supaya tidak mudah penuh memorinya, Mas Burhan? Bagaimana cara menggunakan pointer secara tepat biar tidak mudah penuh memorinya? Ya gunakan sesuai kebutuhan sih. Jadi misalnya kita ada API yang boleh nullable, berarti kan kita pakai pointer kan. Ada API yang nggak boleh, yang boleh nullable boleh pakai pointer, yang nggak boleh nullable ya pakai yang ini biasa. Itu sih sesuai kebutuhan sih. Oke. Oke, thank you Aldino untuk pertanyaannya. Terus kemudian dari Mas Ahmad Mubit. Nah, ini langganan banget jadi serta webinar nih Mas Mubit. Oke, kapan kita menggunakan microservice? Kapan kita menggunakan monolith dalam membuat apa? Monolith ya, bukan monolitik. Monolith. Tergantung. Nah, ini nih kita pakai microservice ada cost-nya yang dibayarkan ya. Cost-nya itu resource-nya banyak enggak kita. Misal kita resource-nya banyak, kita boleh tuh pakai microservice. Jadi buat ngerjain banyak orang gitu kan. Kalau monolith orangnya sedikit, ya udah kita pakai monolith aja, itu buat masalah resource. Terus projectnya gede nggak nih? Kalau misalnya kita bikin website cuma buat blog gitu kan ya, dan nggak gede, blognya kecil-kecilan gitu ya, monolith aja. Kecuali kalau kita pakai blognya yang gede nih, kayak misalnya detik.com gitu kan, kita bisa pakai microservice
fungsinya buat apa? Misal di halaman pencarian, searching di blog kayak Detik itu, kita bikin service sendiri khusus buat searching. Jadi kalau kita deploy, nggak usah deploy semua detik.com itu kita deploy semua websitenya gitu, enggak. Misal kita ada perubahan di searching, ya udah kita benerin aja di service searching aja. Kalau udah kena kita deploy. Jadi yang kena kan cuma di searchingnya doang. Atau case-case lain nih, misal kayak travel ya, web travel itu kan ada pencarian pesawat, ada pencarian hotel, ada booking, ada order. Itu pakai monolith atau pakai microservice? Kalau misalnya gue pakai microservice, kenapa? Karena buat maintain itu lumayan gede nih, gitu kan. Kalau pakai monolith, jadi kalau kita misal ada perubahan di flight Garuda gitu kan, ada perubahan, kita nggak usah deploy semuanya, kita udah benerin aja sih service flag Garuda. Terus jadi nggak kena semua. Kalau pakai monolith kan kena semua, harus deploy semua. Satu project harus deploy semua. Itu. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya Mas Burhan ya. Thank you ya Mas Ahmad Ubid untuk pertanyaannya. Untuk dari Mas Adit nih, Mas Burhan. Mas, kalau untuk gorotin, gimana bacanya itu Mas? Biasanya diimplementasikan untuk pemanggilan function yang seperti apa ya? Kayaknya udah dijelasin tadi. Ya, jadi tadi nih misal kita kan ada service, ada endpoint detail ya. Detail itu kita butuh manggil beberapa service yang lain. Misal protokolnya HTTP, misal kita harus manggil detail produk, terus detail payment, terus ada endpoint lagi yang kita panggil pokoknya ada manggil beberapa endpoint HTTP gitu kan. Kalau kita nggak pakai concurrency goroutine, otomatis kan itu bakal lama nunggu HTTP respon yang pertama kelar, baru lanjutin respons yang kedua, lanjutin yang ketiga, baru kita balikin sebagai respons API. Nah itu kan repot tuh. Lumayan kan latensinya buat manggil beberapa API itu. Nah caranya kita pakai ini goroutine, kita pakai concurrency, panggilnya bareng gitu, langsung sekalian paralel. Lanjut Mbak. Baik, kalau gitu siap. Sepertinya kita close untuk sesi tanya jawab ini sih Mas Iwan, dan karena tadi aku udah janji ya menyampaikan ke teman-teman ada giveaway ya buat 3 penanya terbaik dapat hadiah dari Klik Dokter. Mungkin bisa dibantu sama Mas Burhan nih untuk siapa tadi yang bertanya-tanya di chatbox boleh, di slido.com juga boleh. Apa ya? Siapa ya Mas? Gitu. Mas yang tanya masalah ini Mbak, gimana cara ngecek log Mas Fauzan apa sampai tadi ya, Mas Faisal atau Mas Fauzan, ngecek log antar service itu masih apa tempat tadi? Yang tadi open mic. Syawal. Mas Syawal ya? Ya, Mas Syawal ya. Yang pertama. Iya, kayaknya aku ingat Mas Syawal tadi. Jadi Mas Syawal ini nggak? Ada nggak? Ya. Ya. Tadi Mas Syawal ya? Mas. Ya Mas. Iya, siap. Bagus. Mas Syawal, kamu siang nanti hubungin aku di Discord. Siapa? Ya. Ini mana? Halo. Buat saya enggak. Halo. Tes. Halo. Suaranya. Halo. Iya Mas. Ya. Tes. Suaranya hilang tadi. Suara yang dipilih Mas. Oke. Siapa lagi ya? Tapi lagi scroll guys. Kenapa Mbak? Enggak lagi scroll ini Nah, tadi ada Mas yang batu jawab pakai Ozo buat validasi.
Kita cari nih di chat. Chat. Mas siapa ya? Rachel. Faisal lagi Mas. Desta Fadli, Mas. Siapa? Desta. Oh iya Mas Desta. Ini. Mas validation ya Mas Desta. Oke, Desta Fandi Dwi Purnomo. Mas Desta, selamat ya menang satu hadiah dari Klik Dokter. Nanti boleh hubungin aku di Discord. So, yang terakhir bingung. Gua serahin ke Mbak deh. Oke, karena tadi udah dari chatbox ya, kita ke ini aja, apa namanya, Slido. Yang di Slido yang pakai nama, tadi Mas Aldino, Pak Bagas, karena kayak tadi ada apa beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi ya. Ya, yang itu ya, Aldino Pratama Bagaskara. So, udah dapat 3 pemenang untuk sesi ini guys. Selamat ya, jangan lupa hubungin aku 24 jam. Kalau misalnya nggak hubungin aku ntar ya. Aku tutup ya teman-teman semua. Terima kasih buat tim Altera Academy ya, ada Salsa sama Muti. Oh, Muti hilang, nggak ada, sama saja. So, juga kita ucapkan terima kasih buat Mas Burhan yang sudah sharing materi pada malam hari. Bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya untuk diimplementasikan mungkin di project-nya gitu. So, ketemu lagi di tahun depan ya. Jangan lupa untuk join di Discord-nya Altera Academy untuk mengetahui informasi selanjutnya itu. So, terima kasih ya Mas Burhan. Baik, teman-teman semua, sampai jumpa di tahun depan bersama Altera Academy. Bye. Semua, bye-bye. Bye-bye. Thank you. Oh iya, lupa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guys. Kasih, bye.